Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Summa qala. Makalah yang ketujuh dari Ali radhiyallahu anhu. Ali sepupu Rasulullah. Ali sepupu Rasulullah. Ali juga menantu Rasulullah. Ali khalifah Rasulullah. Ali juga sahabat Rasulullah. Ali tak pernah jadi kafir. Oleh karena sejak anak-anak sudah bersama Rasulullah. Jadi Rasulullah jadi Rasul, dia masih anak-anak. Jadi begitu dia balik, sudah langsung Islam. Makanya sebahagian untuk Ali itu disebutkan karramallahu wajhah. Nah, untuk sahabat-sahabat radhiyallahu anhu, Ali pun radhiyallahu anhu, tapi disebut juga untuk Ali karramallahu wajhah. Allah memuliakan dirinya karena dia tak pernah kafir. Abu Bakar kafir, Islam jadi sahabat, dijamin masuk surga. Umar kafir, Islam jadi sahabat, dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar mertua Rasulullah. Utsman kafir, masuk Islam jadi sahabat, menjadi menantu Rasulullah. Dua anak Rasulullah menjadi istri daripada Utsman, ganti tikar. Dan Utsman termasuk sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Kata Khalifah Ali, kalau tidak ada 5 macam sifat tercelah, kalau tidak karena 5 sifat tercelah, pasti semua manusia menjadi orang solih. Maksudnya selamat dari binasa. Jadi kalau tak ada 5 sifat tercelah ini, selamat orang. Semua jadi baik. Mana dia? 1, sifat tercela semua ni yang 5 ini. 1, rela dengan kebodohan terhadap ilmu agama. Bahasa kita enggak mau ngaji, enggak mau menuntut ilmu. Kalau dibilang nanti kau berarti rela diri kau bodoh, dia marah. Masa aku rela aku bodoh? Kata kita, baiklah kau tak rela bodoh, kenapa tak ngaji? Jemaah. Terusnya pula dalam mengaji memang adat kita kurang ada tanya jawab. Sedangkan mestinya itu mesti ada tanya jawab. Oleh karena belum tentu semua yang disampaikan itu kita fahami. Atau kita fahami tapi kurang terang, maka diperlukan tanya jawab. Jemaah. Jadi kalau orang tak rela bodoh, solih semua. Ini dia rela bodoh, lebih rajin dia kenduri daripada ngaji. Lebih rajin dia wirid daripada ngaji. Salah kenduri? Tidak. Orang di dalam tu ada silaturahmi, ada baca Al-Quran, ada sedekah. Makanan sedekah yang diberikan dalam kenduri beda nilainya dari makanan yang kita beli. Ini bukan persoalan salah benar. Jamaah, kita mau naik kelas. Jadi bukan lagi cerita salah benar. Mau naik kelas. Masa kita gini-gini terus? Masa kita gini-gini terus? Garis finish makin dekat, tapi kelas kita tak naik-naik. Jadi jangan nanti bilang kenduri salah, pergi undangan salah. Tak ada yang salah situ.
Tapi kenapa kita lebih kepada yang begitu-begitu daripada ke majlis ilmu? Ini masalah jemaah. Jangan nanti ada pemahaman tak boleh wirid, tak boleh pergi arisan, tak boleh. Salah lah itu. Boleh, semua boleh. Tapi masalahnya ke majlis ilmu. Ayo, majlis ilmu, majlis yang membuat kita dari tak tahu menjadi tahu. Ya. Jadi kalau tak ada orang yang rela sama bodoh, pasti orang jadi solih. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah murka kepada setiap orang yang mengerti kehidupan dunia tapi bodoh akan akhirat. Hadis riwayat Hakim. Tengok tu. Bukan tercela dunia, salah. Hadis ini menjelaskan kenapa dalam hidup dunia ini kau terampil kali, sedangkan hidup untuk akhirat kau tak ngerti. Murka Allah. Jadi yang dimurka Allah itu orang yang tak open tadi, bukan ilmunya. Karena dunia ini perlu diatur pakai ilmu. Kalau tak ada ilmu tak bisa, jemaah. Itu ingat lagi cerita dulu-dulu awak sekolah tahun 70-an tu ada cerita dongeng-dongeng, cerita budi pekerti jemaah. Kawin dia, kasihnya ikan besar sama bininya, suruh masak. Nanti pulang abang masak ikan ni udah. Okey. Bingung bininya, kena besaran ikan dari kuali. Cemana masaknya? Pulang lagi ikan belum masak. Kata bini, besar kali ikannya, kualinya kecil. Kata laki, dipotonglah ikannya. Potong ikan tadi, potong-potong kan bisa. Bini tak ngerti. Sebab apa? Tak ada ilmu. Dunia ni diatur pakai, kalau tak ada ilmu tak bisa. Jamaah. Masalahnya bukan itu. Allah katakan, Rasul katakan, Allah murka kalau kau ada ilmu ngurus dunia, tapi tak ada ilmu ngurus akhiratmu. Gak penting ilmu dunia ni, akhirat semua. Lah macam mana gak penting ilmu dunia? Rusak kereta kita tu kasih sama ustaz. Minta tolong ustaz doakan. Beres lah tu. Bisa? Jangan nanti pakai kalau Allah mau tak ada bengkel-bengkel ni. Cukup ke ustaz aja semua dah. Tinggal doa ustaz beres. Tak bisa, serah pada ahli bengkel, pakai ilmu. Tinggal lagi, carilah bengkel yang betul. Tinggal lagi, tukang bengkelnya jujur. Pelajaran jujur itu datang dari si ustaz. Akan cantik. Ya, dunia ni tak penting, akhirat semua. Akhirat. Mana aja maaf. Penting dunia, penting akhirat. Allah murka, kata Rasulullah, orang yang mengerti mengatur hidup dunia tapi tak tahu dia menyelamatkan dirinya di akhirat. Semua pakai ilmu, jamaah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, Zanbul alimi zanbun wahidun wa zanbul jahili zanbani. Dosa orang berilmu hanya satu dosa. Dan dosa orang tidak mau tahu itu dua dosa. Orang dia berilmu buat dosa, satu dosa dia. Dia tak tahu buat dosa, dua salah dia. Satu, dia salah buat dosa. Dua, dia tak tahu. Tak tahu ni bisa maksudnya tak mau tahu. Makanya selalu kita sulit menerima penjelasan orang. Saya enggak tahu. Bagaimana Anda bisa tak tahu? Pengajian terbuka, di mana-mana ada, enggak pakai formulir, enggak pakai daftar. Cara sekarang ini mau sekolah aja juta-juta jemaah. Mau negeri pun sogok, karena bukan zona awak situ. Coba dulu, mau dapat kursi depan bayar. Ini mau ngaji ni, berlomba duduk belakang. Sebahagian tempat gratis.
Jadi kalau dibilang tak tahu, aneh juga. Berapa umur? 49. Rukun wuduk berapa? Banyak kali itu Pak. Mesti ada airnya, ada gayung. Kalau sekarang nggak pakai gayung lagi, pakai keran. Itu pula rukun wuduk. Coba dulu jamaah. Kita tak hinakan dia, sama sekali tidak. Tapi jadi masalah kita. Mengapa dah 40-an tak mengerti rukun wuduk? Baru masuk Islam? Tidak. Orang ayah mak Islam. Maka tadi, ini tak tahu atau tak mau tahu. Sebab itulah untuk saya pribadi, pengajian ini jamaah, buka tanya jawab. Jangan malu. Kita buka tanya jawab. Apa yang bisa saya bantukan untuk kita, saya jelaskan. Yang tak bisa, apa pula saya jawab jamaah. Ya, baik. Kedua, sifat tercela yang kedua, kalau tak ada ini maka semua orang jadi saleh, jadi soleh. Yang tadi hadis riwayat Imam Dailami. Dan serakah kepada kehidupan dunia. Serakah ni kalau bahasa Arabnya tamak. Tamak bahasa Indonesia. Itu bahasa Arab tomak. Tomak. Tomak hurufnya 3. To, mim, ain. Apa kata to? Apa aja yang ada di atas ku ambil, yang penting asal perut aku besar. Itu kan to jam. Mim, apa aja yang ada di bawah ku hisap naik ke atas, yang penting perut aku besar. Apa kata ain? Apa aja yang nampak di depanku ku hembat semua, yang penting perut aku besar. Itu falsafah huruf tomak. Tomak tamak jamaah terhadap hidup dunia ini. Macam awak mandi paluh dulu. Paluh, mandi paluh tu kan air asin. Haus, awak minum makin haus. Dunia ni udah dapat ini, ingin ini, dah dapat ini, ingin ini, dapat ini, ingin. Tak akan dah selesainya jemaah. Pasti itu. Tak begitu. Kalau gitu macam mana caranya? Ambil dunia ini, tetap kaji kita macam yang lalu-lalu, tak berubah, untuk hasilkan pahala. Sehingga kapling kita makin lebar di surga, villa kita makin mewah di surga jamaah. Dunia tak ada siap-siapnya ni. Macam kita sekarang ni punya handphone lah kan, handphone. Ini terbaru ni, awak beli, baru pakai 3 bulan, dah ada keluar yang lebih baru lagi, lebih canggih lagi, beli. Tak ada siap-siapnya jamaah. Jadi serakah kepada kehidupan dunia itu sifat tercela. Kalau taklah serakah orang soleh. Yang buat rusak ni kan serakah. Ayo coba mainkan pikiran kita. Ini semua kan mata kita celik ni. Pikiran kita ni sehat. Koruptor itu apa yang kurang? Jawabkan saya dulu. Yang kurang apa? Kan enggak ada. Enggak ada yang kurang jemaah. Tapi ngapa dia korupsi? Serakah. Serakah. Mau ini, mau itu, jalan kemari, jalan ke sana. Semua itu jemaah. Koruptor betul ya jemaah. Ini koruptor betul karena ada belakangan saya perhatikan dari penjelasan-penjelasan petinggi negara kita baca-baca. Sebetulnya dia enggak korupsi. Tapi secara administrasi negara, negara mengalami kerugian. Ini juga disebut korupsi. Jemaah, bukan sengaja dia telap uang tadi untuk korupsi. Enggak. Ada yang kayak gini rupanya. Mau enggak mau itu mesti ditempuh. Tapi resikonya gini, resikonya gitu. Kalau enggak ditempuh, jadi bahaya. Itu macam orang tua-tua kita dulu kata, si mala kama. Makan mati mak, tak makan mati ayah. Mesti mati. Belakangan, iya pula. Karena gini jamaah. Awak kan tidak juga ahli. Tapi awak ikuti sikit-sikit. Apa iya dia korupsi?
Rasa-rasanya macam enggak. Ya tapi nama manusia kan, kalau nengok uang tu kan hebat saja. Kita kan tak tahu, kita kan jauh ni dari mereka jemaah. Kita tak mengerti sama sekali. Apa iya? Lama-lama boleh jadi tidak, tapi ada persoalan administrasi. Maka tadi saya katakan yang korupsi betul, yang memang dia korupsi betul jemaah. Apa yang kurang dari dia? Kan tak ada. Serakah jemaah, tak ada cukup-cukupnya. Persis macam awak mandi laut, bukan mandi sungai. Mandi sungai haus minum segar dia, mandi laut haus minum makin haus jemaah. Begitu dunia ini. Kepada saya, kepada kita, takkan pernah puaslah terhadap pahala. Itu maunya dunia ini ya. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, Az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badana waraghbatu fiha tut'ibul qalba wal badana. Artinya, sederhana dalam kehidupan dunia melapangkan hati dan badan. Menginginkan dunia itu meletihkan hati dan badan. Hadis riwayat Tabarani. Jangan. Balik-baliklah kajinya kemarin-kemarin tu jemaah. Enak tidur, enak makan, enak ibadat. Dah, lagi. Enak tidur. Dah. Ini tidur pun pening dia. Sedang tidur, dalam tidur pun mimpi kerja dia. Awak sedang ngaji bisa tidur? Kan? Betul. Macam cara kita laki-laki sedang sembahyang Jumat tidur. Kurang apa sedapnya hidup? Tidur aja dapat pahala. Catatannya cantik. Di catatan malaikat, kawan ni tidur di majlis pengajian. Kan cantik. Ya mah. Kurang apa lagi? Mengapa? Saya mohon maaflah kepada semua orang tua-tua saya. Aku pribadiku ingin hidup ni enjoy, titik. Dah. Itulah ingin aku. Dan makhluk yang paling enjoy itu siapa? Rasul. Kenapa? Tak ada pikirannya. Suruh Allah perang? Suruh Allah dakwahi. Sekalilah dalam sejarah, sekalilah pernah Allah menegur, tidaklah berkali, tapi pernah Rasulullah tu jadi pikiran. Rasulullah pulang dakwah, jadi pikiran beliau, mau Rasulullah orang itu dapat hidayah. Jadi pikiran, tegur Allah, in alaika illal bala, tak ada urusan kau nyampaikan aja. Perkara orang dapat hidayah urusan aku tu. Dah, lapang. Enjoy kan Rasulullah. Suruh dakwah capek lah. Maaf saja jemaah, tidur pun capek. Jangan tidur dari pagi. Kalau tak capek jemaah. Jadi saya mau sampaikan, ikuti agama ni, lapang. Yang buat kita susah ni, jemaah ikutkan dunia. Maunya ini, mau itu, mau ini, mau itu, mau ini. Wih, sedap kali ni. Bila kail panjang sejengkal, jangan dalam laut nak diduga. Sederhana. Asalkan ada apapun pada. Ada ini cukup dah. Aku tanam anggur, biniku, aku beli bibitnya, biniku yang nanam, karena tanganku tak pandai, biniku tangannya dingin. Tanam anggur, berbuah, curi orang, tak macam lagi. Ya mah. Padahal anggur tadi dah awak bungkus, bagus-bagus, curi orang. Ada sisa itu ada beberapa tangkai, tak dicuri orang. Itulah awak panen. Alhamdulillah, manis, lumayan sikit. Dah selesai lagi. Wah. Memang kalau diikutkan cakap Rasulullah tu enak kali lah hidupnya. Kalau diikutkan. Rasulullah dimaki orang. Kita pernah jadi orang Islam sampai sekarang ni dimaki kena rajin sembahyang. Ngacung yang pernah. Kena rajin sembahyang, rajin wirid dimaki orang. Rasulullah dimaki orang. Bilang orang Rasulullah orang gila, tukang sihir, penipu, membuat orang cerai. Laki bini pisah, lakinya Islam, bininya tidak, bininya Islam, lakinya tidak, anaknya Islam, ayah mak tidak, ayah mak Islam, anaknya tidak. Dapat tuduhan macam-macam Rasulullah. Kita tak ada.
Jemaah, apa susah kan? Susah juga lawak apa susah, rumah belum plester lagi. Bisa tidur rumah tu bisa, dah aman habis. Apa lagi? Lumayanlah dia ada rumah plester kau nyewa. Alhamdulillah bisa kau nyewa. Ya jemaah. Saya ingin ajak saya sendiri pribadi ingin ajak kita, mari syukuri apapun yang Allah berikan saat ini pada kita. Berlomba-lombalah untuk hasilkan pahala. Ya. Jadi sederhana dalam hidup ni melapangkan hati, melapangkan badan. Tapi menginginkan kehidupan dunia ini letih hati, letih badan. Itu hadis dari Imam Tabarani. Diriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, nikmatid darud dunya liman tazawwada minha li akhirati hatta yurdiya rabbah. Wa bi'satid darud dunya liman saddathu an akhirati wa qassarat bi an ridha rabbi. Ini dia kunci yang berkali-kali saya sampaikan jemaah. Lihat. Hadis dari Imam Hakim. Sebaik-baik rumah di dunia adalah milik seseorang yang disediakannya rumah itu untuk keselamatan di akhirat. Luaskan, bukan hanya rumah. Sebaik-baik kehidupan kita di dunia ini yang kita siapkan untuk akhirat. Jadi salah kalau mengatakan enggak usah peduli dunia, akhirat aja. Rasul bilang sebaik-baik dunia. Maknanya macam mana mau jadi sebaik-baik kalau kita tak peduli? Pedulikan dunia ini, tapi gunakan untuk akhirat. Jamaah, sinetronnya sambung ke akhirat. Sehingga dia membuat rela Tuhannya. Dan sekeji-keji rumah di dunia adalah milik seseorang yang memalingkannya dari akhirat dan merintanginya dari kerelaan Tuhannya. Hadis riwayat Imam Hakim. Jadi jamaah, bukan dunia ini yang harus kita jauhi. Gunakan dia menjadi sesuatu yang buat Allah itu senang. Saya ni kaya, bahkan kaya raya. Gunakan tu untuk akhirat. Saya ni sederhana, kaya tidak, alhamdulillah, miskin pun tidak. Gunakan itu untuk akhirat. Saya ni sedang diuji, miskin, susah hidup kami. Gunakan itu untuk akhirat. Karena sinetron kita, episode terakhirnya adalah akhirat. Jadi jangan dipisahkan jamaah. Dunia akhirat itu seperti dua sisi mata uang. Ada bahagian simbol, ada bahagian angka. Bisakah ada uang tanpa simbol? Bisakah ada uang tanpa angka? Tak bisa, dia dua-dua jemaah. Kita lakukan transaksi jual beli pakai uang itu. Bisa kalau ada simbol, ada angka. Tahu-tahu simbol aja orang enggak terima, angka saja orang enggak terima. Maka dunia akhirat lengkap. Jangan dipisah. Yang jadi masalah orang gara-gara hidup dunia lalai kepada akhirat. Itu yang salah jemaah. Satu lagi pula tak peduli dunia, hanya akhirat. Itu macam mana jalan ceritanya? Sedangkan dunia ini diurus Islam, akhirat diurus Islam. Apa doa sapu jagat tu? Rabbana atina fid dunya ada hasanah wa fil akhirati dunia akhirat. Dunia akhirat, dunia kita gunakan untuk akhirat. Sebaik-baik dunia itu yang digunakan untuk keselamatan akhirat. Dua ya. Satu rela bodoh, dua serakah. Tiga pelit atas kelebihan kebutuhannya ketika itu. Dia punya kebutuhan tapi sudah lebih. Allah beri lebih dari kebutuhan. Lebihnya ini dia pelit jemaah. Ini celaka, ini sifat tercela. Kalau tak ada itu, soleh orang. Kebutuhan ya, bukan kemauan. Yang kita perlukan peci untuk sembahyang atau songkok atau topi haji untuk sembahyang berapa banyak? Masing-masing lah, saya tak tahu. Ada yang perlu dua, dah uangnya lebih.
Ngapa beli lagi peci yang ada tali tengah? Untuk apa? Bukannya mahal Pak. Bukan kita tanya mahal. Untuk apa? Berapa harga peci itu? Tak mahal. 10.000. 10.000 misal kata dimasukkan ke tabung. Udah buka luar biasa itu. 10.000 dapat nggak sekilo beras? Kita laki-laki payah jawab. Emak-emak nih yang jawab mudah. 10.000 dapat sekilo beras sekarang nih. Dah dapat dah. Beras bulog. Dah setengah kilo lah. 10.000 kau belikan peci yang kau belum perlu, kau dapat setengah kilo, setidaknya bisa menutup sekali makan orang yang perlu. Pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Jamaah. Pahala itu untuk kita di akhirat. Lantas kita pelit untuk apa? Pelit atas kelebihan kebutuhannya. Ini tercela. Harus pandai jujur kepada diri sendiri. Ini kita butuhkan atau kita inginkan. Ya, tapi kadang menolong orang pun mau hati-hati. Mau hati-hati sekarang nih jemaah. Kadang tolongan kita itu digunakannya untuk tak betul. Ini mau hati-hati. Tak mau. Kalau dulu orang minta tolong, itu memang dia mau minta tolong. Orang sekarang mau minta tolong, bukan dia mau minta tolong, mau sedap-sedap. Buruk sangka saya. Tidak, memang ada yang begitu jemaah. Makanya harus pandai-pandai. Karena kita memilih-milih menolong orang berdasarkan ilmu kita, kena fitnah kita pelit. Tak apa, dapat pahala dari dia. Jemaah, ini mau hati-hati. Ya, pelit. Ini Pak bukan pelit tapi hemat. Jujur sama diri sendiri. Ya, 4. Dan apa nih? Ria dalam berbuat. Maksudnya meninggalkan ketulusan dalam perbuatan demi mendapatkan perhatian selain Allah. Apa ria? Mudah. Asal dapat perhatian orang, ria lah itu. Gitu aja menandainya jemaah. Apa menandai ibadah kita ria? Senang kita diperhatikan orang. Dah. Jemaah. Itu aja. Tadi kita ke masjid ngantar bubur merah putih. Ingat lagi bubur merah putih? Tak tahu anak sekarang ngerti tidak tu jemaah. Kita antar bubur merah putih. Biasa aja. Biasa. Kita ngantar ke masjid biasa. Pas pulang, kakak yang orang terhormat di kampung kita tadi itu duduk di teras rumahnya pas pulang. Ada enggak perasaan kita rasa senang bahwa kita ngantar bubur merah putih ke masjid tadi sebab papasan dengan dia? Itu untuk ngujinya kita ria apa enggak. Padahal dia nanya enggak dari masjid awak kak. Oh iyalah ini kan 10 Muharram, ngantar-ngantar bubur lah tadi sikit. Jawab. Ada enggak perasaan itu? Jamaah. Bila masih ada, sekuat apa getaran ampernya, sebegitulah kadar ria kita. Kita mengukur tuh. Karena pahala yang Allah berikan itu sudah luar biasa, membuat kita senang. Ngapa masih nengok orang juga? Itu tanda kita ria. Tinggal lagi nanti ulama membedakan. Apakah orang ria dapat pahala? Tengok-tengok. Kalau getaran rianya lebih kuat dari getaran ikhlasnya, tak dapat pahala, dapat dosa. Tapi kalau getaran ikhlasnya lebih kuat dari getaran rianya, masih dapat pahala. Bagi kita tak urus itu. Yang penting urusan kita berusaha supaya tidak ria. Ria bukan pamer ya. Jangan lagi nanti kita mengaji ria dia, pamer. Enggak, ria bukan pamer. Bukan. Ria itu ketika kita gunakan ibadah untuk mendapat simpati orang.
Apa tandanya? Senang awak kalau orang tahu awak ibadah. Gini, kita ibadah, sebelah kita kucing. Kita ibadah, sebelah kita Pak Camat, senangan mana? Bila masih ada senangan kita dengan Pak Camat sebelah, masih ada ria. Itu tandanya jemaah. Ya. Jadi kalau ibadah aja udah titik. Aku tahu ini dapat pahala. Buat, bis. Ada tak ada orang, puji tak puji orang, sanjung tak sanjung orang, enggak peduli. Yang penting saya buat baik. Bis, jangan ria, capek. Udahlah kita beribadah capek, di akhirat hasilnya kosong. Kenapa? Sebab niat kita tertuju kepada makhluk, bukan kepada Khalik. Siapa yang tahu ria atau tidak? Kita. Karena itu jangan hinakan orang lain. Kita tak tahu itu. Maka kita berusaha sebaik-baiknya. Hadis. Diriwayatkan, hadis ini riwayat Imam Dailami. Asyaddun nasi azaban yaumil qiyamati man yurin nasa anna fi khairan wala khaira fi. Manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang memperlihatkan perbuatannya kepada manusia sebagai perbuatan baik, padahal tidak ada kebaikannya. Hadis riwayat Dailami. Menurut dia baik, padahal di sisi Allah tidak. Mengapa? Karena perbuatan itu tertuju kepada makhluk, bukan kepada Khalik. Ayo jamaah, gini, ini pakai pikir-pikir saja. Kalau kita ikhlas, lapang kali hati itu. Kenapa? Karena kita nggak ada mikir orang. Buat aja. Buat aja. Maka nggak ada beban. Tapi kalau mikir orang, payahlah itu. Sehingga kita pun nanti macam sinetron. Senyum pun senyum terpaksa. Ngundang pun ngundang terpaksa. Hadir pun hadir terpaksa. Semua serba terpaksa. Nanti kalau tak awak buat apa kata orang? Kalau tak datang awak apa kata orang? Oh, nilai ni jemaah. Makanya kita capek, tak dapat pahala. Bukan pula maksud saya tak usah pedulikan orang, salah. Tapi niat semula semata-mata karena memenuhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Capek nanti filem kita dibuka di akhirat, ternyata kosong. Diriwayatkan hadis berikut, riwayat Sahih Imam Bukhari. Man aron nasa fawqa ma indahu minal khasyati fahuwa munafiqun. Siapa saja yang memperlihatkan kepada manusia selain apa yang ada sebenarnya karena takut kepada manusia, berarti dia munafik. Saya ulang. Siapa saja yang memperlihatkan kepada manusia selain apa yang ada sebenarnya karena takut kepada manusia, berarti dia munafik. Sebetulnya dia tak begini. Sebetulnya dia orang yang tak sembahyang. Tapi dibuatnya sembahyang kerana takut apa kata orang nanti. Munafik tu. Sebetulnya dia sembahyang malas, tapi dinampakkan dia gesit. Kalau enggak nanti apa kata orang? Munafik tu je. Tetapi munafik majazi, bukan munafik hakiki. Munafik hakiki, hatinya kafir, zahirnya Islam. Ini munafik majazi, hatinya Islam, zahirnya Islam. Cuma dia tiru-tiru sifat orang munafik. Ini tak keluar dari Islam, tapi dosa besar. Hati-hati jemaah, ya. Ini jangan salah-salah. Dulu-dulu guru-guru tu suka contohkan, kalau buka bersama depan orang, kurma dulu dia makan. Tapi kalau buka di rumah dia, segini teh manis dingin tu, itu duluan dia minumkan. Glok. Tengok tu jemaah. Ria lah ni. Lain di depan, lain di belakang. Buah semangka berdaun
sirih. Kan ada lagu tu jemaah. Buah semangka berdaun sirih. Hati-hati. Capek. Sebab nanti kita ni mau mati jemaah. Itu aja, kita mau mati. Kita mau mati kita tu enak. Tak banyak kali soal. Itu mau kita jemaah. Jangan banyak kali. Semua kita kalau boleh pup mati selesai. Dibangunkan maknya pagi-pagi, orang malam tidur bagus. Bangun subuh. Bangunkan maknya subuh. Untuk sembahyang. Senyum aja, tapi mata tertutup. Maknya bilang, kok senyum-senyum aja, kau bangun sembahyang. Tak sadar maknya. Mati. Ya, mak. Senyum, tapi mata tertutup. Bangunkan maknya. Kau senyum-senyum aja kerja kau. Bangun kau sembahyang kau. Senyum aja. Mata tertutup. Tak bangun-bangun. Mati je mah. Padahal malam masih elok lagi. Waduh. Maksud saya, kita mati sedap-sedap gitu. Usah pala sampai 4 bulan sakratul maut. 4 bulan sakratul maut ni. Aduh. Dicederainya seorang ustaz. Ustaz tu dicederainya. 4 bulan sakaratul mautnya. Bayangkan tu, capek kan itu mah. Kata Rasulullah, mati itu setara dengan 3.000 cambukan pedang. Pedang tahu pedang? Pedang. Kalau tak tahu pedang, jarum. Nah, teskan jarum cucu. Jarum aja sakit. Ini pedang 3.000. Mau kita mati kita sedap. Saya Kismul Ali dulu. Ada Ustaz Muhammad Yunus. Saya mati Katamso. Bukan saya mati sini. Saya mati Katamso. Jemaah. Ceritanya begitu. Waktu kami ke Semali dulu ceritanya begitu. Sedang-sedang bersama keluarga di bawah. Cengkrama. Ada bilang, akan sini dah dulu aku mau tidur ke atas. Tidur langsung. Tak bangkit-bangkit lagi. Tak boleh mati. Ya kan? Itu saya bagi tahu kan kita. Jangan bebankan diri. Terpaksalah buat gini, nanti kayak gini, nanti. Kesudahan sembahyang tu sebetulnya dia biasa aja. Tapi depan orang elok kali. Kalau sendiri tak begitu. Hati-hati. Ria aja mah. Berat. Berat sakaratul maut. Berat nanti setelah dalam kubur. Berat pula nanti di padang mahsyar. Kita mau ringan. Kita mau ringan. Jangan pula gara-gara ngaji begini nanti tak berhias-hias. Salah, berhias elok. Ya, gara-gara ini nanti tak berapi-rapi. Salah, ya. Baik, kita teruskan. Tadi Imam Bukhari. Diriwayatkan bahwasanya Nabi bersabda, ini hadis riwayat Imam Abu Nuaim. Innallaha haramal jannata ala kulli mura'in. Allah haramkan masuk surga kepada setiap pelaku ria. Ya wajarlah jemaah. Orang dia ibadah kepada makhluk, sedangkan yang punya surga Allah. Masa Allah masukkan dia ke dalam surganya? Mau ke masuk surga, pergilah sama makhluk ke sana. Itu logika udah menerima itu jemaah. Surga punya Allah. Kita beribadah kepada selain Allah. Masuklah kepada surga selain Allah kalau ada. Masa masuk ke surganya Allah? Enggak mungkin tuh. Sama sekali enggak mungkin. Kita diundang ke pesta si A, kita datang ke pesta si B. Padahal di pesta si B kita tak diundang. Masa datang? Tak cocok aja mah. Wajar. Jadi hadis riwayat Imam Abu Nuaim ni wajar aja mah. Makanya tulus-tulus sajalah, ikhlas saja. Yang kelima jamaah yang dikasih Allah Ta'ala, kalau tak adalah yang 5 sifat tercela ni solih orang semua, kagum dengan pendapat dirinya. Maksudnya menganggap pikiran dan perencanaannya baik dan merasa unggul. Bahasa agama, bahasa Arabnya ujub. Ujub. Kalau tak aku ya. Ujub tu jemaah. Kalau enggak aku, itu ujub tu. Tapi jangan salah. Kita tetap lakukan kebaikan. Kita tetap lakukan kebaikan jemaah. Kita tetap lakukan keunggulan tanpa ada merasa kita paling baik, paling benar. Menurut fikiran saya,
sebaiknya posisi mihrab tidak di sini, agak sini sikit. Dan saya yakin yang saya sampaikan baik, karena saya sudah mengalami ini perjalanan 10 tahun dalam membangun rumah ibadat nih. Ujub itu? Tidak, memang begitu. Tapi ketika dia merasa bahwa hanya dialah yang paling bagus dan dia berasa hebat, masuklah dia ujub. Ini menyampaikan kebenaran jemaah. Dan tak perlu dibilang aku bukan ujub ya. Enggak perlu dibilang memang bukan ujub. Tak usah kau teruskan jahit pakaian kau tu. Macam mana pun salah tu. Kau teruskan sia-sia nanti. Karena potongannya itu dah salah. Ini udah separuh jalan, itu dah salah. Jadi bagusnya disuitkan sikit ke begini. Memang tak akan jadi seperti yang kau mau, tapi pasti jadi begini. Ujub itu? Tidak, orang mau gitu ilmu dia. Dari pengalaman dia, jamaah. Itu yang pernah saya cerita sama kita. Walau dia dokter spesialis, tapi kalau baru wisuda, biasa itu tak dapat diimbanginya dokter umum yang udah puluhan tahun, jemaah. Biasanya. Awak tak berani juga lah yang bilang luar biasa, kan kadang-kadang ada juga yang dokter itu bagus. Dia jemaah. Biasanya. Kalau dokter yang udah puluhan tahun itu datang pun awak, sakit apa awak dok? Oh, pulang aja, harus nggak sakit. Makan nenek air rumah dah. Awak udah susah, dia bilang tak sakit. Coba dulu. Dukun kurasa dokter nih. Bukan, emang pengalaman dia nggak ada sakit. Itu saya jamaah. Datang saya, dokter umum. Ini cuma lagi dok. Lagi kau periksa lab aja lah, periksa lab katanya. Kasih surat pengantar, periksa lab. Habis periksa lab bagus semua. Bagus. Tapi kok ada saya rasa gini lah, berdasarkan ilmu aku, di sini nih ada ini katanya. Walau periksa lab bagus, dah saya obat jamaah. Wis. Karena pegang-pegangnya aja. Apa masalah awak ni dok? Masalah ni enak-enak aja, dah pulang bagus. Tapi kalau yang baru wisuda tu segini obat kasih sama awak. Salah dia? Tidak, memang begitulah. Memang begitu jamaah. Nah, balik ke kaji kita tadi jamaah. Itu sifat tercela ujub. Macam tadi tu bukan ujub. Orang memang ahli jahit dia. Tahu dia cara awak gerakkan jarum pun dah salah ke? Bukan ujub. Kerana di masyarakat kadang-kadang kalau awak tanya macam mana menurut bapak ini macam mana gini. Alah, salah nanti takut awak ria. Apa ria? Orang ilmu diminta. Kita ni bodoh, minta. Nanti tak, sama saya tak ada. Tak bisa. Nanti dituntut Allah di akhirat. Jamaah. Kan kita pun tak ada ujub. Apa tanda kita tak ada ujub? Bila orang katakan pendapat kita salah, kita pun terima. Itulah tanda kita bukan ujub. Ujub ni penyakit tercela jamaah. Kagum dengan pendapat dirinya. Lain kalau seluruh ya. Kalau seluruh lain, enggak ada masalah. Sombong kali, sombonglah. Udah mati masih lagi sombong awak. Menghadapi munkar nakir. Ini seluruh, jangan masuk hati. Jamaah, ayo rajin-rajin seluruh. Kena orang belakangan ku tengok ketat-ketat aja muka. Kurang seluruhnya. Ayo seluruh jamaah ya. Baik, selesai sudah yang ke-7. Makalah yang ke-8. InsyaAllah kita baca agak cepat. Dari kebanyakan ulama bahwasanya Allah Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan 5 kemuliaan. Memuliakan nama Rasulullah, tubuh Rasulullah, pemberian, kesalahan dan kerelaan. Apa maksudnya? Ada 5. Nama, tubuh, pemberian, kesalahan, kerelaan. Adapun nama, Allah Ta'ala memanggilnya dengan panggilan Rasul, tidak dengan nama beliau. Jadi nama itu dimuliakan. Makanya jemaah kalau kita sebut nama Rasul, mulalah dengan Nabi. Ustaz kita dulu benci kali itu kalau ada orang nyebut nama Rasul tidak dimulai dengan Nabi. Berkata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alahai,
tambahlah berkata Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tambahkan Nabi depannya. Hormati jemaah. Kan dia manusia juga macam kita. Kalau gitu maki ayah mak kau, kata awak. Muliaan mana ayah mak kau dari Rasulullah? Kan? Siapa di antara kita berani manggil nama ayah mak nama kontan? Ayo ngacung. Orang tua-tua saya pun ngacung jemaah. Pasti awak bilang ayah, bapak. Panggilan terserah aja mah. Saking kita hormat. Tahu-tahu kepada Rasulullah kita sebut nama saja tanpa Nabi. Ya, di luar sembahyang. Dalam sembahyang nanti ada yang khilaf, bilang pakai Sayyidina boleh, bilang pakai Sayyidina tak boleh. Kalau di luar sembahyang semua sepakat tu, pakailah Sayyidina Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Muliakan. Allah sendiri memuliakan beliau. Manusia juga dia macam kita. Aku kalau ada yang bantah-bantah gini lucu aja aku rasa. Kalau kau begitu cara bantah, dia kan manusia macam kita. Ngapa kau hormati ayahmu? Kan manusia juga dia macam kita. Macam kita enggak? Ayah kita jemaah, mak kita. Salah-salah lebih mulia kita dari ayah mak kita. Kenapa? Tak ada sekolah agama orang tu. Kita ada ngaji agama kita. Pagi kita ngaji di masjid, sore kita ngaji di musalla. Malam nanti ngaji lagi di pengajian kita. Ada ilmu kita. Ayah mak kita tak ada. Ilmu orang tu zaman Jepang dulu asyik perang aja. Zaman Belanda dulu asyik perang. Boleh jadi kita lebih mulia dari ayah mak kita. Tapi takkan kita panggil nama dia. Takkan. Jemaah. Mengapa ke Rasulullah begitu? Mulalah Nabi Muhammad. Jangan sebut nama langsung. Tak ada di sini kita mau jilat-jilat Rasulullah, tak ada mau mendewa-dewakan Rasulullah, tak ada. Tapi jamaah, sedangkan kepada Kepling aja kita hormat. Sampai dalam bahasa Seloro saya pernah sampaikan di pengajian kita ini. Di salam presiden dia, macam tak mau dicucinya tangan nih. Bukan kita hinakan, wajar saking kan senangnya bersalaman sama presiden. Apa artinya? Kita hormati presiden, kita hormati pimpinan kita, gubernur kita, wali kota kita, bupati kita, camat kita, lurah kita, kepling kita, kita hormati. Konon lagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hormati beliau. Allah muliakan beliau. Panggil Rasul tidak dengan nama, sebagaimana memanggil seluruh nabi alaihi wassalatu wassalam. Contoh kalau nabi-nabi yang lain itu dipanggil Allah ya Adam, Nuh, Ibrahim selain mereka. Perhatikan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 67, surah 5 ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul. Tengok tu. Baligh ma unzila ilaika. Hai Rasul, sampaikanlah semua yang diturunkan kepadamu. Ini ketika turun wahyu. Panggil Rasul, bukan panggil Muhammad. Adapun ketika Rasul berhadapan dengan Allah, maka Allah memanggil beliau pada malam Mi'raj. Hai Muhammad, mintalah maka engkau akan diberi. Dalam kaitan dengan wahyu, Allah tak sebut nama beliau. Tapi dalam mesra-mesraan, ketika Rasul menerima perintah sembahyang waktu Mi'raj, Allah panggil nama. Jamaah, ya, beda-bedakan. Adapun tubuhnya, maka ketika Nabi SAW berdoakan sesuatu, Allah Ta'ala langsung mengabulkannya. Itu tidak Allah lakukan kepada seluruh Nabi. Terjadi ketika mengembalikan mata Qatadah. Setelah mata itu keluar jatuh di pipinya. Qatadah perang. Akibat perang itu bola matanya jatuh ke pipi. Rasulullah ambil, Rasulullah letakkan balik ke mata beliau. Bisa. Jamaah. Bisa. Rasul ya, jangan pula agar-agar ini kita percaya dukun-dukun pula. Ini Rasul, itu bahagian daripada mukjizat. Jamaah. Dan yang seumpama itu. Adapun pemberian, Allah Ta'ala memberinya tanpa diminta. Perhatikan surat 107 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar.
Sesungguhnya kami telah memberikan untukmu kebaikan yang banyak. Apakah Kausar itu nama telaga di akhirat atau tidak, tak penting. Yang penting dalam bahasa Arab, arti Kausar itu adalah pemberian yang banyak. Juga di dalam surat Ad-Duha, Bismillahirrahmanirrahim. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Tuhanmu nanti pasti berikan kebaikan, lalu kamu pun rela. Allah beri Rasulullah bahkan tanpa diminta. Apalagi, dan adapun kesalahan, maka penyebutan maaf lebih dahulu daripada penyebutan salah. Allah berfirman, perhatikan itu jamaah, dalam surat At-Taubah. Dalam surat At-Taubah ayat 43. Afallahu anka, memaafkan Rasulullah, meninggalkan yang terbaik dan utama. Rasulullah dimaafkan Allah tanpa Rasul minta maaf. Itu keistimewaan. Akhirnya yang kelima, adapun kerelaan, maka Allah tidak menolak tebusan Rasulullah, tidak menolak sedekah Rasulullah, tidak menolak nafkah Rasulullah, sebagaimana menolak terhadap seluruh Nabi. Macam mana maksudnya ini? Lihat, sesungguhnya Nabi SAW menyembelih kurban atas nama umatnya, diterima Allah, dan menghapus itu keselamatan, salah tulis, dan menghapus kesalahan, bukan menghapus keselamatan. Nah, itu keselamatan salah, ya. Dan menghapus kesalahan umatnya dengan menetapkan hukum kafarat sebab berjima di siang bulan Ramadan. Tengok jemaah, tak ditolak. Kalau umat-umat dahulu itu hukuman langsung. Kalau umat Rasulullah tidak, malah ada tebusan. Banyak tebusan. Di antaranya itulah kalau terjadi pelanggaran siang Ramadan, ada tebusan, namanya kafarat. 5 ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Makalah yang ke-9 akan datang dari Amr bin As, ya. Siapa punya 5, Allah berikan dia kebahagiaan dunia akhirat. Itu akan datang. Hari Ahad akan datang, jemaah. Itu kalau cara Arab sudah masuk 1445 itu. Karena sudah masuk bulan bulan Muharram. Ini Dzulhijjah nih jemaah. Kalau menurut penanggalan kalender, hari Rabu itu sudah tanggal 1 Muharram. Makna dalam Ahad depan kita sudah di tahun 1445. Mudah-mudahan Allah ridha akan kita baca makalah yang ke-9. Pagi ini sampai sini dulu. Kalau ada soal jawab, tanya jawab, lepas ni kita ladeni. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.